Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan, nama saya Meida Adilia Puri dengan NPM 2021 145000988. Saya di sini sebagai moderator penyampaian materi kuliah Ilmu Kealaman Dasar bab 10. Yuk, saya perkenalkan ada siapa aja anggota kelompoknya. Setelah saya, ada anggota kelompok yang bernama Siti Khadijah. Kepada Siti dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Khadijah, NPM saya 2021-145-00989. Lalu, anggota terakhir kita ada Muhammad Rifki Firmansyah. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Firmansyah. NPM saya 202114501002 dari kelompok J. Materi yang akan kami bahas adalah keanekaragaman makhluk hidup dan persebarannya. Tahukah kamu apa itu keanekaragaman makhluk hidup? Keanekaragaman makhluk hidup adalah variabilitas di antara makhluk hidup dari semua sumber, termasuk interaksi ekosistem terestrial, pesisir lautan, dan ekosistem akuatik lain, serta kompleks ekologik tempat makhluk hidup menjadi bagiannya. Keanekaragaman makhluk hidup ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, keanekaragaman gen, lalu yang kedua, keanekaragaman jenis atau spesies, dan yang ketiga, keanekaragaman ekosistem. Mari kita bahas keanekaragaman yang pertama, yaitu keanekaragaman gen. Keanekaragaman gen merupakan variasi genetik dalam satu spesies. Tingkat tersebut timbul karena setiap individu mempunyai bentuk gen yang khas. Gen pada setiap individu meskipun perangkat dasar penyusunannya sama, tetapi susunannya berbeda-beda, bergantung pada masing-masing induknya. Disebabkan oleh adanya perkawinan antara dua individu makhluk hidup sejenis dari kedua induk. Salah satu contoh keanekaragaman gen terdapat pada variasi kucing, yaitu banyak jenis gennya. Contohnya ada kucing Persia, lalu ada kucing Siam, setelah itu ada kucing Sphinx, dan ada juga jenis gen kucing British Shorthair. Semua merupakan suatu jenis variasi kucing, namun berbeda-beda gennya. Makanya disebut keanekaragaman gen. Lalu kita akan membahas keanekaragaman yang kedua, yaitu keanekaragaman jenis. Keanekaragaman makhluk hidup tingkat jenis ini menunjukkan keanekaragaman atau variasi yang terdapat pada berbagai jenis makhluk hidup dalam genus yang sama atau familia yang sama. Pada berbagai spesies tersebut terdapat perbedaan-perbedaan sifat. Contohnya, seperti pada variasi kacang-kacangan, terdapat berbagai jenisnya. Contohnya, kacang tanah, lalu ada kacang buncis, dan yang terakhir ada kacang panjang. Lalu kita akan membahas keanekaragaman yang terakhir, yaitu keanekaragaman ekosistem. Ekosistem bisa terbentuk disebabkan adanya berbagai kelompok spesies yang dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Setelah itu, saling mempengaruhi antar spesies dengan spesies dan juga spesies dengan lingkungan abiotik, tempat hidupnya. Semisal suhu, air, udara, tanah, cahaya matahari, kelembapan, dan juga mineral. Ekosistem berbeda dengan lainnya sesuai dengan spesies pembentuknya. Ekosistem dibagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama ada ekosistem alami, terdiri dari hutan, rawa, terumbu karang, mangrove, pesisir pantai, dan juga ekosistem laut dalam. Lalu, di bagian yang kedua ada ekosistem buatan. Contohnya, sawah, ladang, dan juga kebun buatan manusia. Materi setelah ini adalah sistem klasifikasi yang akan disampaikan oleh saudara Siti Khadijah. Kepadanya dipersilakan. Di sini saya akan menjelaskan sistem klasifikasi.
Berdasarkan kriteria yang digunakan, sistem klasifikasi makhluk hidup dibedakan menjadi 3, yaitu sistem buatan, sistem alami, dan sistem filogenik. Selanjutnya, sistem buatan atau artifisial. Sistem klasifikasi buatan mengutamakan tujuan praktis dalam ikhtisar dunia makhluk hidup. Dasar klasifikasi adalah ciri morfologi alat reproduksi, habitat, dan penampakan makhluk hidup, atau bentuk dan ukurannya. Misalnya, pada klasifikasi tumbuhan ada pohon, semak, perdu, dan gulma. Berdasarkan tempat hidup dapat dikelompokkan hewan yang hidup di air dan hewan yang hidup di darat. Selanjutnya, sistem alami atau natural. Klasifikasi ini didasarkan pada sistem alami, artinya suatu pengelompokan yang didasarkan pada ciri morfologi atau bentuk tubuh alami sehingga terbentuk takson-takson yang alami. Misalnya, hewan berkaki 4, hewan bersirip, hewan tidak berkaki, dan sebagainya. Pada tumbuhan misalnya tumbuhan berdaun, menyirip, tumbuhan berdaun seperti pita, dan sebagainya. Selanjutnya, sistem modern atau filogenetik. Sistem klasifikasi ini didasarkan pada jauh dekatnya hubungan kekerabatan antara takson yang satu dan yang lainnya, sekaligus mencerminkan perkembangan makhluk hidup atau filogenik. Makin dekat hubungan kekerabatan, maka makin banyak persamaan morfologi dan anatomi antar takson. Semakin sedikit persamaan, maka makin besar perbedaannya. Berarti makin jauh hubungan kekerabatannya. Selanjutnya, urutan klasifikasi. Urutan klasifikasi dari tingkatan yang terbesar hingga terkecil. 1. Kingdom atau kerajaan. 2. Diviso atau film. 3. Kelas atau klasis. 4. Ordo atau bangsa. 5. Family atau suku. 6. Genus atau margo. Dan terakhir ada 7 spesies atau jenis. Selanjutnya ada manfaat keanekaragaman makhluk hidup, yaitu dapat membantu menjaga keseimbangan ekosistem, dapat membantu mencegah terjadinya kerusakan lahan, sebagai sumber kehidupan manusia seperti meliputi sandang, pangan, papan, hingga obat-obatan. Selanjutnya sebagai sumber ekonomi, dan terakhir manfaatnya sebagai kemajuan ilmu pengetahuan dan transportasi. Baik, selanjutnya saya akan menyebutkan penyebab hilangnya keanekaragaman makhluk hidup. Penyebabnya yaitu 1. Perusakan habitat, misalnya penebangan hutan dan perusakan terumbu karang. 2. Penggunaan bahan kimia secara berlebihan, misalnya penggunaan pestisida. Dan ketiga, pencemaran lingkungan dari limbah pabrik. Dan terakhir yang keempat, adanya pertanian monokultur yang berarti memusnahkan tanaman sejenis yang kurang unggul. Dan selanjutnya ada upaya pelestarian keanekaragaman makhluk hidup, yaitu dengan upaya pelestarian dengan 1. Sistem tebang pilih dan reboisasi. 2. Pengolahan limbah industri yang tepat. 3. Penangkaran dan perlindungan terhadap spesies langka. Yang terakhir ada menjaga kebersihan lingkungan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Saudara Siti Khadijah. Selanjutnya, bagaimana persebaran makhluk hidup di bumi? Materi ini akan disampaikan oleh Saudara Rifki Firmansyah. Padanya, dipersilakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang persebaran makhluk hidup di bumi. Yang pertama, persebaran makhluk hidup. Dalam persebaran makhluk hidup di bumi, ada banyak hal yang dapat mempengaruhi hingga menyebabkan persebarannya tidak merata dikarenakan beberapa hal berikut, yaitu perbedaan iklim, keadaan tanah, tinggi rendahnya permukaan bumi, dan juga tindakan manusia. Nah, yang kedua, persebaran flora di Indonesia. Flora sering diartikan sebagai dunia tumbuh-tumbuhan. Arti flora adalah semua tumbuh-tumbuhan yang hidup di suatu daerah pada zaman tertentu. Keanekaragaman flora di Indonesia tergolong tinggi jumlahnya di dunia. Jauh lebih tinggi dari flora yang ada di Amerika dan Afrika. Nah, di sini kita akan membahas flora. Persebaran flora di Indonesia dibagi menjadi 3 wilayah. 1. Flora di daerah paparan Sahul. Flora di daerah paparan Sahul adalah flora di daerah Irian Jaya yang terdiri atas 3 macam.
yaitu pohon sagu, pohon nimpah, dan mangrove. Hutan hujan tropik jenis Pemetia pinanta. Nah, flora di peralihan di Sulawesi terdapat 4.222 jenis flora yang berkerabat dekat dengan wilayah lain yang relatif kering di Filipina, Maluku, Nusa Tenggara, dan Jawa. Banyak kan? Flora di daerah peralihan yang berada di habitat pantai, daratan rendah, dan ultrabasis lebih mirip dengan flora irian dan jenis tumbuhan gunung mirip dengan yang ada di Kalimantan. Flora Sulawesi menunjukkan percampuran antara Indonesia bagian barat dengan bagian timur. Jenis flora di Sulawesi banyak yang mempunyai kesamaan dengan wilayah kering di Jawa, Maluku, dan Nusa Tenggara. Sedangkan flora dataran rendah di Sulawesi banyak yang mirip dengan flora dataran rendah di Papua. Nah, yang ketiga, flora di daerah paparan Sunda. Flora di daerah paparan Sunda adalah flora di wilayah Sumatera yang terdiri atas 3 macam, yaitu flora endemik contoh bunga Rafflesia arnoldi, flora di pantai timur terdiri atas mangrove, dan rawa gambut. Flora di pantai barat terdiri atas bermacam-macam vegetasi diantaranya meranti-merantian, kemuning, rawa gambut, hutan rawa air, tawar, dan rotan. Persebaran fauna di Indonesia. Fauna sering juga diartikan dunia hewan. Arti fauna adalah semua hewan yang hidup di suatu daerah atau pada zaman tertentu. Sedangkan uraian fauna Indonesia terbatas pada zaman sekarang ini. Uraian fauna lebih ditekankan pada hewan liar, sedangkan hewan yang dibudidayakan akan diuraikan pada peternakan. Wallace mengelompokkan jenis fauna di Indonesia menjadi 3, yaitu yang pertama, fauna Asiatis atau tipe Asia, menempati bagian barat Indonesia sampai Selat Makassar dan Selat Lombok. Di daerah ini terdapat berbagai jenis hewan menyusui yang besar seperti tapir terdapat di Sumatera dan Kalimantan, banteng terdapat di Jawa dan Kalimantan, keragiban terdapat di Sumatera dan Kalimantan, orangutan terdapat di Sumatera Utara dan Kalimantan, burung terdapat di Sumatera dan Kalimantan, badak terdapat di Sumatera dan Jawa, gajah terdapat di Sumatera. Bisa juga berpindah-pindah. Dan siamang terdapat di Sumatera. Nah, yang kedua, fauna tipe Australia menempati bagian timur Indonesia yang meliputi Papua dan pulau-pulau di sekitarnya. Hewan-hewan di Indonesia bagian timur mirip dengan hewan Australia. Jenis hewan tipe Australia antara lain burung terdiri atas cendrawasih, kasuasari, nuri, dan raja udang. Amfibi terdiri atas katak pohon, katak terbang, dan katak air. Berbagai jenis serangga, berbagai jenis ikan. Mamalia terdiri atas kanguru, walabi, beruang, nokdiak atau landak Papua, pemanjat berkantung, kuskus, dan kanguru pohon. Nah, yang ketiga, fauna peralihan menempati di antara Indonesia Timur dan Indonesia Barat. Misalnya di Sulawesi terdapat kera, fauna Asiatis, dan terdapat kuskus, fauna Australia. Fauna Indonesia yang tergolong tipe peralihan yaitu mamalia terdiri atas anoa, babi, rusa, kuskus, monyet hitam, sapi, banteng, dan kuda. Reptilia terdiri atas biawak, komodo, kura-kura, dan buaya. Amfibi terdiri atas katak pohon, katak terbang, dan katak air. Berbagai macam burung terdiri atas maleo, kakatua, nuri, merpati, burung dewata, dan angsa. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Rifki yang telah menyampaikan materi akhir keanekaragaman makhluk hidup dan persebarannya. Sekian, materi bab 10,
mata kuliah Ilmu Kealaman Dasar. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.